semuanya. Hari ini adalah hari terakhir untuk sesi self healing. Jadi tanpa terasa kita udah 7 hari ya melakukan self healing. Nah, yang terakhir adalah menurutku cukup penting dan bisa dibilang juga sangat penting, karena yang sebelum-sebelumnya itu adalah healing untuk lebih ke kalau kita bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan masa lalu kita, bermasalah dengan masa kecil kita, bermasalah dengan orang-orang yang di sekeliling kita yang sampai saat ini. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kita mau belajar untuk release limiting belief. Limiting belief itu adalah sesuatu kita untuk kita tidak bisa menjadi orang yang terbaik gitu. Dan ini sampai sekarang nih masih terjadi, dan setiap orang itu punya limiting belief yang berbeda-beda. Sampai saat ini pun aku masih belajar terus mencari, mengetahui apa sih limiting beliefku, apa sih yang menahan aku untuk bisa melakukan hal yang terbaik gitu. Nah, belum lama, baru bulan lalu tuh aku bener-bener mengikuti satu sesi Theta Healing dengan seseorang dari London, temanku, dia seorang life coach. Dan di situ hampir 1,5 jam aku di healing secara online. Itu cukup tough ya, karena bener-bener cari apa sih sebenarnya gitu. Dan itu sangat menarik. Jadi di sini yang kita belajari ini ada kan self mastery dan self healing. Jadi kita belajar dulu, teman-teman belajar dulu secara pribadi, belajar dulu melakukan yang sudah aku sharing selama 6 hari ini, dan hari ini adalah yang terakhir. Itu adalah stepnya dulu, kita self healing diri sendiri dulu, kita memperbaiki diri sendiri dulu, menyembuhkan diri sendiri dulu. Tapi ada next stepnya adalah ketika kita berpikir yang ini belum sempurna nih gitu, misalnya belum kecabut sampai ke akar-akarnya, atau masih belum puas gitu. Nah, baru teman-teman nanti bisa mencari orang-orang yang tepat yang bisa kira-kira bisa bantu teman-teman lebih ke one-on-one coaching gitu. Jadi nanti misalnya bisa ketemu aku, atau bisa mungkin ketemu coach-coach yang lain yang bener-bener lebih spesifik. Ini loh masalahku, ini belum selesai, aku minta dibantu gitu. Kalau yang sekarang ini selama 7 hari ini kan masih sesuatu yang aku pikir masih kita harus selesaikan sendiri gitu. Karena kalau kita nggak ini basicnya nih yang 7 hari ini yang aku ajarin. Kalau kita tidak menguasai 7 hari ini tekniknya, atau kita tidak melakukan healing melakukan salah satu teknik di 7 ini, kita nggak bisa melanjutkan misalnya ke setting goal untuk target, atau kita apapun itu nggak bisa. Karena kenapa? Kita masih terbawa dengan masalah-masalah di dalam diri kita. Kita masih terpengaruh dengan omongan orang, kita masih terpengaruh dengan masalah-masalah, kita masih terpengaruh dengan masa lalu gitu. Itu makanya take time banget hari ini, bener-bener teman-teman digali lagi. Dan kali ini kita fokus ngomongin self limiting belief. Limiting belief itu sesuatu di diri kita yang mengatakan kita itu tidak sanggup, kita itu tidak mampu, kita itu tidak sebaik, atau tidak, intinya kita membandingkan diri kita dan orang lain, atau kita meremehkan diri kita sendiri. Jadi limiting belief itu simple. Jadi kayak misalnya ketika kita bilang kayaknya gue nggak bisa deh gitu, itu limiting belief. Terus kita bilang udahlah segini aja, itu limiting belief. Terus kita bilang ya lihat aja deh gitu. Jadi limiting belief itu sesuatu yang ketika kita pasrah, atau sesuatu ada di diri kita itu yang mengganjal atau menahan kita untuk bisa lepas gitu loh. Nah, 3 tahun yang lalu itu aku memulai bisnis di insurance ya, dan di situ selama 3 tahun itu aku punya masalah dengan tidak bisa, atau tidak percaya diri untuk menemui orang untuk ngasih tahu ini loh program ini bagus, ini loh seperti apa gitu. Jadi aku banyak banget tuh limiting beliefku, yang misalnya takut akan rejection, takut ditolak, terus
banyak banget gitu loh, dan that's my limiting belief. Selama ini kan aku nggak tahu ya, jadi ketika aku menjadi coach, aku belajar dan aku ketemu dengan beberapa coach dan aku juga di healing, baru aku tahu, oh ini loh masalahku gitu. Nah, yang penting kita tuh tahu something wrong with us, ada sesuatu nih yang salah, atau aku nih belum puas dengan diri sendiri gitu. Nah, kita tahu dulu, sama tekniknya kayak yang kita bisa pakai healing dengan writing terapi. Jadi ambil kertas, satu kertas itu kita tulis what is our weakness, limiting belief kita tuh apa. Misalnya, aku misalnya kayak aku nih, teman-teman, aku kan sering jerawatan ya, aku ngerasa karena aku nggak suka sayuran, dulu juga aku kurang olahraga, jadi muka aku tuh berminyak dan aku sering jerawatan. Jadi kalau misalnya ngelihat orang yang mukanya cantik, cerah tuh aku langsung bilang, ya ampun, muka gue jerawatan banget sih, muka gue kusam banget sih, muka gue apapun. Dan that's a limiting belief gitu loh. Jadi karena ada sesuatu tuh kita yang nggak puas, kita ngeliat orang lain dan kita compare diri kita dengan orang lain. Nah, jadi cara termudahnya adalah teman-teman tulis semuanya, what is your weakness that you think. Yang kita pikir tuh kita kayak tadi misalnya, gue nggak berani, gue takut, gue ngerasa apapun. Jadi itu saat-saat bener-bener kita jujur dengan diri kita sendiri, apa sih, apa yang kita katakan atau yang kita anggap diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi kayak misalnya aku nggak good enough, aku nggak percaya diri, aku nggak apa gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi tulis di satu lembar ini, everything about your limiting belief. Apa sih yang buat kalian tuh yang buat kita tuh bener-bener kita judging gitu loh, kita tuh pointing diri kita not good enough, aku nggak confident enough, aku nggak punya ilmu yang cukup. Jadi semuanya ditulis di sini. Setelah itu, yang keduanya di balik kertas ini adalah apa sih yang kita mau gitu loh. Maksudnya kita tuh mau diri kita tuh seperti apa. Jadi kebalikan dari yang kita tulis. Kayak misalnya aku bilang aku pemalu misalnya, ya ada orang yang aku pemalu. Jadi yang di sininya kita mau apa gitu loh, kita mau berani, kita harus tulis di sini, oh aku berani. Kalau misalnya aku bilang kok mukaku kusam ya, kayaknya aku nggak biasa aja deh gitu, misalnya nggak cantik. Nah di situ kita bilang mukaku cerah, aku cantik gitu. Terus kalau misalnya kita punya masalah dengan berat badan, misalnya kalau kita bilang, aduh gue gemuk banget sih gitu kan, ini kita tulis aku gemuk apapun di sini, dan sininya aku sehat dan langsing gitu. Nah di situ adalah dua tools yang paling powerful, di mana kita menguliti diri sendiri ini apa sih gitu loh. Kita seakan-akan di luar diri kita lihat kita tuh siapa sih gitu loh, ini siapa sih yang selama ini ada nih gitu loh, apa sih yang kita pikir, apa sih yang kita rasa. Dan situ kita bedah dengan kita tulis semuanya. Yang keduanya adalah kita mau seperti apa gitu loh. Oke, sekarang aku 41 tahun. Nah selama 41 tahun ini loh aku, this is the old me, which is aku ngerasa aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Nah sekarang kita nggak tahu Tuhan itu mengasih kita umur sampai umur berapa. Let's say sekarang aku 41 tahun, mungkin semoga Tuhan kasih umurku selama umur 75, berarti masih ada 30 tahun lagi nih teman-teman. Selama 30 tahun ini kita mau jadi orang seperti apa sih gitu loh. Kita mau menjalani hidup kita pastinya dengan bahagia, dengan tenang, bisa bermanfaat dengan orang lain. Dan bagaimana kita menghabiskan waktu 30 tahun ini. Nah, disinilah kita menuliskan kualitas-kualitas yang kita mau gitu. Dan gak ada orang yang bisa bantu kecuali diri kita sendiri. Makanya again kita melakukan self healing dengan kita ngebantu diri kita sendiri. Yang ini ideal kita sekarang ini, apa sih yang kita mau. Nah di tengah-tengahnya ini kita harus melakukan apa gitu loh. Itu dulu yang penting ditulis. Nanti kalau misalnya udah, yang jeleknya ini, yang oldnya, our old us, itu dirobek dan bisa dibakar atau dirobek kecil-kecil, itu dibuang. Jadi say bye-bye. Ya sebelumnya kita melakukan healing kayak yang hari keberapa, yang 2 hari yang sebelumnya tuh bener-bener rilis gitu loh, bener-bener rilis. Udah, this is me, this is old me is enough, it's not us anymore. Nah sekarang yang kita baru ini, yang kita mau menjadi diri kita sendiri, yang kita percaya diri, kita cantik, kita sehat, kita sukses, kita dicintai banyak orang, kita disukai banyak orang. Itu adalah kualitas yang kita mau selama kita hidup. Dan itulah yang kita baca setiap hari, itulah yang kita tempel, itulah yang kita tulis di
di buku harian kita, di jurnal kita, itulah yang kita baca setiap hari, itulah yang setiap hari tuh kita sebelum mulai kita meditasi, mindfulness, dan kita tuh ngingetin sendiri, you're so pretty. Setiap kita ngaca kita bilang you are pretty, you are beautiful gitu loh. Terus I'm happy. Even jadi kita harus kontras, kayak misalnya if you're not happy, ada sesuatu yang ngebuat nggak happy, disitulah yang kita pakai afirmasi yang thank you God, I'm happy today gitu loh, I'm happy. Jadi kita nggak mau terbawa dengan perasaan worry, dengan perasaan nggak nyaman. Jadi kita harus ganti dengan afirmasi yang positif. Dengan caranya kayak gitu, kita tulis sebanyak apapun yang kita mauin, kita pilih setiap hari itu minimal 1 atau 2. Kayak misalnya kita balik ke face ya, aku ngerasa waktu itu aku udah 41 tahun nih, kayaknya aku look old misalnya. Jadi yang aku ini kan adalah setiap aku ngaca aku bilang you're so beautiful gitu loh, I'm young and beautiful. Udah itu aja. Jadi setiap hari kalau ketika kita ngaca kita banyak senyum, jadi I'm young and beautiful. Nah kalau kita udah ngerasa gue nggak ngerasa tua lagi, gue nggak ngerasa jerawatan lagi, udah pede, berarti itu ditik, berarti kita udah nggak ngalamin itu lagi. What is next gitu. Nah untuk yang Theta Healing mungkin aku bisa share sedikit, tapi karena ini aku nggak expert teman-teman, karena aku kan yang di healing ya posisinya. Tapi aku mau sharing. Jadi gini, diri kita ini adalah tahu tentang diri kita, oke? Jadi kalau misalnya nih, yang aku di healing tuh waktu itu gini, misalnya aku bilang, sorry, oke. Misalnya aku bilang namaku Lydia, oke? Jadi kita gini posisinya, namaku Lydia, oke. Nah, ketika kita maju ke depan itu berarti iya benar namaku Lydia. Tapi ketika aku bilang misalnya namaku Dewi, nah, itu adalah contoh kalau diri kita itu tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Itu contoh aja. Jadi waktu itu aku melakukan healing di awalnya kayak gitu juga. Namaku Lydia ke depan, berarti iya benar. Namaku Dewi. Itu jangan dipaksa ya. Jadi nanti badan kita tuh bisa sendiri kok. Namaku Dewi gitu. Karena kita bukan Dewi, dia menolak. Jadi kita toto ke belakang. Nah, untuk healingnya itu waktu itu aku dicari apa sih yang buat aku limiting beliefku di mana. Misalnya aku bilang kayaknya aku ngerasa di reject ya, berarti aku tidak dicintai misalnya waktu aku kecil. Jadi ketika aku coba aku merem, nutup mata dan gini aku bilang aku waktu itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi misalnya aku bilang I don't have enough love misalnya dari family. Itu ternyata enggak gitu loh. Jadi ternyata keluargaku cinta kok sama aku, berarti bukan itu nih masalahnya. Jadi dicari lagi. Ketika aku bilang, coachnya bilang mungkin kamu merasa tidak disupport gitu. Nah baru aku bilang I don't being support, ternyata yes, ternyata bener gitu loh. Jadi selama ini iya kenapa ya aku kalau misalnya melakukan sesuatu, kalau ada misalnya orang nggak support atau apa, aku sakit hati banget gitu loh. Nah berarti itu karena waktu kecil atau apa gitu loh, ada somewhere yang di familyku tuh karena terlalu ngekang atau apa, jadi nggak mensupport aku. Nah itulah yang harus aku perbaiki gitu, sampai yang diperbaiki kayak tadi misalnya dengan nulis, aku di support kok, keluargaku mensupport aku, anak-anakku mensupport, teman-teman sekelilingku mensupport. Jadi itu yang di healing sampai untuk meceknya apakah kita udah sembuh atau belum tuh kayak tadi, kayak misalnya aku bilang I don't get enough support. Kalau misalnya iya berarti masih gitu. Tapi kalau kita bilang badan kita ke belakang berarti kita udah sembuh gitu. Nah jadi itu aja teman-teman. Itu aku belum bisa lebih jelaskan lebih jauh karena itu pun posisinya aku di heal gitu. Jadi belum master banget, aku belum banyak melakukan dan aku juga masih mau belajar. Tapi yang simple thingnya itu yang sering aku lakukan adalah dengan writing aja tadi. Kayak misalnya apa sih? Aku ngerasa ini dengan kertas terus tulis lagi. Itu aja yang lebih powerful banget. Jadi lebih kita bisa jalanin setiap hari gitu. Oke, semoga ini adalah hari ke-7 untuk self healing. Teman-teman mohon
dikasih feedback apa yang sudah teman-teman pelajari, apa hal baik apa yang sudah efek ke diri sendiri dengan 7 hari healing ini, dan bisa di komen atau bisa di share pengalamannya, bisa melalui video atau tulisan, karena aku berharap dengan mengikuti kelas ini setidaknya ada pelajaran dan ada sesuatu yang berubah dari sebelumnya dan menjadi kita semua menjadi lebih baik. Itu oke, terima kasih ya. Selamat siang, have a nice day.